Sering seperti itu. Jadi dia judulnya hubungan. Tetapi bahkan di analisisnya kepakai uji T gitu kan. Itu kan itu lain jalur gitu kan. Bukan peruntukannya ya. Bukan peruntukannya. Belum lagi dilihat dari skala pengukuran datanya. Maksudnya gimana? Nah, itu kan data itu kan ada skala pengukuran nominal, ada ordinal, ada interval, rasio. Itu kan beda-beda lagi Dan mahasiswa biasanya nggak ngerti tuh. Halo semuanya, para pejuang skripsi, kembali lagi bersama saya Heru Mudianto MPD di podcast Pejuang Skripsi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknik analisis data kuantitatif. Nah, bersama kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Yeti Nur Izzati MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak Heru. Pak Heru sehat juga kan? Alhamdulillah. Lumayan, biasanya kalau hari Senin itu terlalu padat kegiatan lah. Masih semangat kalau hari Senin. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang teknik analisis data kuantitatif nih Bu. Sebelum bahas jauh, boleh dong diterangin terlebih dahulu apa itu teknik analisis data kuantitatif? Baik. Ya, analisis data kuantitatif. Ini kan sebenarnya suatu proses yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu melanjutkan dari validitas dan reliabilitas. Artinya, di sini dalam mengolah data kuantitatif tentunya instrumen yang kita gunakan sudah valid dan reliable. Gitu. Jadi pastikan dulu bahwa instrumen yang kita analisis lebih lanjut adalah instrumen-instrumen yang sudah diuji kevaliditasan dan kereliabilitasannya. Nah, habis itu ini adalah analisis untuk menganalisis data dari instrumen-instrumen tersebut ya Bu ya. Jadi bagaimana cara mengolah datanya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan data mentah dari proses pengumpulan data, itu kan kita lakukan tabulasi atau scoring data. Nah, setelah itu barulah nanti kita analisis. Nah, analisisnya nanti kita bisa apakah menggunakan manual atau menggunakan alat uji statistik, yaitu menggunakan SPSS misalnya gitu. Nah, ini biasanya kan mahasiswa paling males ketemu statistik nih Bu. Karena serem sama angka-angkanya itu kayaknya Pak. Tapi kan kita sudah ada alat bantunya. Softwarenya sudah ada SPSS, salah satu yang sering dipakai oleh mahasiswa. Nah tapi biasanya yang ditemukan oleh Ibu di lapangan, kesalahan fatal apa sih dari mahasiswa ketika mereka melakukan analisis kuantitatif ini? Ya, tentunya mahasiswa itu kan sebelumnya harus sudah memahami dulu ya, harus memahami dulu apa sih tujuan penelitiannya. Sehingga kalau dalam tujuan penelitian itu kan nanti kalau kuantitatif terlihat dari hipotesisnya, hipotesis penelitian itu adalah terlihat dari tujuan itu. Jadi apakah tujuannya untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, apakah ada hubungan antara variabel X dengan Y, atau menguji perbedaan antara X1 dengan X2. Nah, itu salah satunya harus tahu dulu. Sehingga nanti kalau kita sudah tahu tujuan penelitian, maka nanti teknik analisis data kuantitatif apa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan penelitian. Gitu. Nah, yang sering fatalnya mahasiswa salahnya di sebelah mana? Nah, salahnya tadi salah menggunakan uji statistiknya. Mereka nggak tahu ini untuk apanya. Penelitian ini pakai uji statistik apa gitu. Nah, sering seperti itu. Jadi dia judulnya hubungan. Tetapi bahkan di analisisnya kepakai uji T gitu kan. Itu kan itu lain jalur gitu kan. Bukan peruntukannya ya. Bukan peruntukannya. Belum lagi dilihat dari skala pengukuran datanya. Maksudnya gimana? Nah, itu kan data itu kan ada skala pengukuran nominal, ada ordinal, ada interval, rasio. Itu kan beda-beda lagi itu. Dan mahasiswa biasanya nggak ngerti tuh mana ordinal, mana interval. Aja semuanya pakainya. Itu beda Pak. Jadi kalau misalnya datanya nominal ordinal, itu kan tentunya uji statistiknya adalah non parametrik. Nah, kalau yang interval dan rasio itu pakai parametrik. Nah, di kita mahasiswa itu biasanya memang diarahkan untuk ke parametrik. Jadinya skala pengukurannya itu ke interval dan rasio gitu. Sebentar Bu, sebelum mahasiswa makin ngebul otaknya.
Aku pengen ini mohon maaf kalau saya bawa HP bukan berarti saya bawa chat ya, baca chat ya, tapi saya baca list pertanyaan yang emang sudah saya persiapkan untuk narasumber kali ini. Karena emang saya harus nyontek banget juga untuk ini. Kita bahas step by step. Oke. Apa saja analisis data kuantitatif yang sering digunakan? Ya. Nah, kalau untuk S1 nih ya Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk S1 sebenarnya untuk kuantitatif itu bisa dikelompokkan menjadi 3 saja Pak. Oh 3. Oke, apa aja Nah, tuh? yang pertama itu uji hubungan. Hubungan, korelasi. Korelasi. Ya. Oke. Yang kedua tadi uji pengaruh. Uji pengaruh. Nah, itu regresi. Variabel X terhadap Y. terhadap Y ya, gitu. Itu pakai Regresi. Oke. Nah, yang ketiga itu perbandingan atau perbedaan. Perbedaan antara X dengan X1 dengan X2 gitu. Oh, 2 variabel X terhadap Y, kemudian dibandingkan mana yang lebih baik lah ya ibaratnya, atau mana yang lebih buruk. Iya, jadi kalau di dalam pendidikan itu biasanya dipakai untuk melihat apakah hasil belajar yang kita pakai dengan menggunakan metode A itu lebih baik dibandingkan dengan metode B gitu. Nah, itu berarti pakai uji perbandingan. Nah, itu pakai uji T, Pak. Kalau uji itu. T, ya, uji T. Nah, uji T itu nanti ada dibagi 2 lagi. Nanti beda lagi sampelnya. Apa tuh? Ada uji T independent sample, ada uji T paired sample. Bedanya? Nah, kalau uji T independent sample itu untuk kelompok sampel yang berbeda atau saling bebas. Misalnya kita pakai ada 2 kelompok sampel, misalnya kelas A dengan kelas B ya untuk dijadikan perbandingan. Atau kalau untuk yang paired itu berarti uji T-nya hanya pada satu kelompok sampel. Hanya di sini dilakukan ada pre-testnya, ada post-test. Jadi yang kita bandingkan antara pre-test dengan post-test. Ya. Oke, ini mohon maaf, episode kali ini teknis banget. Apa itu pair sample, terus apa T paired sama independent sample ya. Teman-teman dengerin dulu. Kalau ada yang nggak ngerti, catat, kemudian searching. Saya juga ada YouTube juga loh Pak kalau misalnya mau jelas. Apa boleh disebutin? Ada Yeti Nur Izzati, Yeti Nur Izzati. Oke, jadi buat teman-teman juga bisa tuh ke YouTube-nya Bu Yeti ya. Buat kalau pengen lebih detail lagi. Nah, tadi Ibu sudah sebutin ada 3 tuh yang biasanya sering digunakan. Saya pengen lebih detail kita bahas satu-satu. Karena ini biasanya mahasiswa itu sebenarnya judulnya itu hampir sama kok yang tadi sering dilakukan di S1 itu gitu. Yang pertama itu hubungan, korelasi. Itu menggunakan, tolong diulang kembali biar teman-teman ingat lagi. Menggunakan analisis data apa, kemudian caranya bagaimana? Ya. Baik, di sini kalau misalnya kita mendapati judulnya itu adalah hubungan antara X dengan Y. Boleh dicontohin gitu ya. Langsung aja Bu judulnya lah biar teman-teman kebayang nih. Jangan X-in nanti mereka bingung nih. X itu kan tadi variabel bebas ya Pak. Kalau Y itu variabel terikat. Misalkan kita melihat judul skripsinya adalah hubungan antara hubungan antara model apa? Ya. Biasanya kalau hubungan itu lebih kalau pengaruh itu dari model pembelajaran. Tapi kalau hubungan itu biasanya hanya melihat arah hubungannya positif negatif gitu ya, kemudian tingkat hubungannya. Misalkan di sini hubungan antara lamanya belajar dengan hasil belajar. Nah, itu pakai korelasi ya, jadi itu pakai korelasi. Jadi kalau di situ, jadi hubungannya antara lama belajar dengan hasil belajar, maka kita bisa memilah bahwa itu ada hubungan antara variabel X-nya adalah lama belajar, Y-nya adalah hasil belajar. Maka tentu kita perlu melakukan perumusan hipotesis terlebih dahulu kan, berarti di sini nanti H0-nya itu adalah tidak terdapat hubungan antara lama belajar dengan hasil belajar. Nah, kemudian H1-nya hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan antara lama belajar dengan hasil belajar. Data apa yang dibutuhkan, Bu? Nah, di situ. Jadi tentunya dari yang tujuan hipotesis penelitian tadi, maka nanti kita bisa menguraikan menjadi 3 pertanyaan penelitian kan Pak ya. Nah, pertanyaan penelitian yang pertama adalah menjelaskan atau menggambarkan seperti apa hasil dari lamanya belajarnya itu.
variabel X-nya. Yang kedua adalah untuk menanyakan hasil atau menjawab hasil belajarnya. Yang ketiga baru untuk menguji hubungannya antara X. Tadi udah ya. Tadi variabel X-nya itu, tadi apa? Lama belajar, kemudian hasil belajarnya, kemudian hubungannya. Yang lama belajar pakai statistik apa, gimana cara ambil datanya dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini kalau kita mau mencari lamanya belajar, itu kan kita bisa menganalisisnya itu pakai persentase lamanya belajarnya itu. Persentasenya aja. Lama belajar. Atau bisa juga kita langsung melihat atau mengukur lamanya belajar siswa itu berapa lama durasinya. Jadi kalau misalnya kita pakai persentase itu, kalau datanya kita mengambil dari angket, Pak. Variabel angket. Kalau kita misalnya kita ada angket yang mendeskripsikan indikatornya apa saja sih lamanya belajar siswa itu, misalnya tingkat ketekunannya. Tapi kalau misalnya kita cukup mengambil dari angkanya saja berapa lama, misalnya frekuensinya berapa jam, ya berarti kita sudah langsung mendapatkan datanya dari langsung. Berarti gitu. Itu bisa ya, bisa. Untuk itu pertama. Yang keduanya itu hasil belajarnya. Pakai statistik apa nih, Bu? Nah, sama di sini untuk hasil belajar juga, karena ini masih satu variabel. Jadi tentunya kita menggunakannya adalah deskriptif ya, analisis deskriptif. Jadi deskriptif itu kita mencari nilai rata-ratanya. Rata-rata hasil belajarnya, jadi dari hasil belajar itu, dari misalnya dari nilai ulangan atau misalnya dari hasil post test gitu ya. Nah itu kan kita bisa melihat menskor berapa total dari hasil belajar masing-masing siswa. Setelah terekap, maka kita bisa mengukur rata-rata hasil belajar dari seluruh sampel yang kita analisis. Intinya dua ini masih deskriptif ya. Masih deskriptif. Jadi bukan masih statistik yang aneh-aneh nih. Jadi masih penggambaran secara deskriptif statistik. Jadi ada pakai rata-rata, persentase, atau penyajian dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik gitu itu ya. pakai yang itu ya untuk dua ini. 1 dan 2 itu. Nah kalau yang ketiga nih hubungannya pakai statistik apa dan penghitungannya kayak gimana? Nah, kalau untuk hubungannya berarti ini masih sudah mulai masuk ke statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu yang statistik lanjutan dari statistik deskriptif yang membutuhkan data untuk pengolahannya, yaitu untuk uji statistiknya. Jadi ada uji hipotesisnya gitu ya. Nah, untuk korelasi itu juga kita lihat tadi berdasarkan skala pengukurannya, Pak. Jadi kalau misalnya skala pengukurannya itu nominal atau ordinal, itu nanti hubungannya itu pakai rank order atau Spearman. Pelan-pelan. Untuk nominal atau ordinal, pakai korelasinya rank order atau Spearman. Istilahnya ada yang menyebutnya rank order, ada yang menyebutnya Spearman. Orangnya itu namanya Spearman. Itu parametrik atau non parametrik ya? Itu yang non parametrik. Non parametrik ya. Jadi teman-teman kalau nominal, ordinal, non parametrik atau rank order dengan itunya rank order. Nah, ada lagi kalau yang interval atau rasio. Nah, ini yang sering kita pakai itu pakai korelasi produk momen atau persen. Sudah mulai ngebul teman-teman. Itu untuk kita baru hubungan ya. Iya, baru hubungan. Nah, jadi ada 3 tuh. Jadi kalau biasanya pertanyaan kita jujur ini tuh bener-bener praktis banget. Jadi karena yang sering banget keluar ya Bu ya dari rumusan masalahnya itu biasanya seperti itu, dan tadi hitungannya pakai statistiknya dari yang Ibu sebutkan tadi. Itu kalau hubungan. Sekarang biasanya nih Bu, judul yang paling sering adalah pengaruh X terhadap Y. Bagaimana penghitungannya deh yang seperti itu statistiknya? Ya, kalau pengaruh tadi ya, pengaruh X terhadap Y tadi. Nah, itu sama seperti untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2 sama ya Pak. Jadi pakai yang deskriptif statistik itu. Bedanya kita jelaskan secara detail Bu. Berarti akan ada 3 rumusan masalah biasanya sama seperti tadi. Bedanya di nomor 3-nya itu. Jadi pertama anggap kayak tadi yang X-nya dulu X-nya tadi ya. Kalau pengaruh bisa kita pakai model pembelajaran ya, model pembelajaran. Model deep learning lah misalnya. Misalnya gitu. Model deep learning terhadap hasil belajar. Berarti yang ditanyakan pertama itu model deep learningnya, penerapan model deep learningnya. Kemudian yang kedua hasil belajarnya seperti apa. Yang ketiga pengaruh model deep learning terhadap hasil belajar.
Yang pertama, bagaimana penerapan model deep learning? Itu pakai statistiknya bagaimana? Kalau yang penerapan model deep learning berarti kan kita pakai pembangkitan datanya itu pakai yang kuesioner tadi, Pak. Jadi kita tidak bisa langsung mengukur kan deep learningnya penerapannya sudah berapa angkanya atau seberapa baiknya. Itu berarti harus ada indikator-indikator dari penerapan model deep learning tadi. Jadi kalau di situ untuk perumusan menyusun item-item di dalam kuesioner juga kan ada langkah-langkahnya tuh Pak. Jadi harus mendeskripsikan dari variabelnya, kemudian menurunkan dalam indikator-indikator, baru nanti menyusun item-item di dalam butir pernyataan angket. Angket sudah buat, sudah sesuai, ada indikator-indikator, sudah ada item-itemnya, disebarkan kepada responden. Nanti di situ skalanya pakai skala Likert misalnya ya, skala Likert yang optionnya 1 sampai 4 gitu kan. 1 sampai 4, 1 sampai 5 ya, lah gitu ya. Nah, yang sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu nanti hasil jawaban responden kan kita rekap ya, kemudian kita berikan scoring. Kemudian kita sudah dapat tuh data mentahnya, masing-masing ada responden 1 sampai ke N. Nah, itu total jawaban skor dari yang item 1 berapa, item 2 berapa, sampai yang terakhir, sampai yang ke N, dan kemudian kita totalkan. Itu kita punya dapat data mentahnya. Dari data mentah itu diuji validitas reliabilitasnya sudah, misalnya sudah valid reliable, kemudian barulah kita masuk ke SPSS-nya, itu adalah ke korelasi ya. Ke analisis korelasi. Jadi nanti kita dapat ada analisis korelasi. Korelasinya tadi korelasi persen atau produk momen. Data apa yang dimasukkan di situ berarti? Nah, nanti kalau korelasi itu sudah harus ada 2 variabel, ada variabel X-nya, ada variabel Y-nya. Nah, kan itu untuk yang hubungan. Masih bahas yang satu tuh. Oh, udah kejauhan berarti ya. Iya, masih bahas yang satu tuh. Kalau yang bahas kita satu, masih pengaruh nih. Kalau yang pertanyaan satu tadi cukup yang tadi penyebaran angket itu kita sudah dapat data di setiap item skornya, item pertanyaannya, kemudian kita totalkan per masing-masing responden, kemudian nanti kita lihat, kita deskripsikan pernyataan 1 itu berapa persen yang menjawab sangat setuju, berapa persen yang setuju gitu ya, berapa persen yang berarti tidak setuju. Masih deskriptif ya yang satu ya. Masih pakai persentase. Jadi mungkin bisa endingnya datanya grafik lah ya. Jadi ini skornya berapa, kalau mau dibikin nilai berapa, paling kayak gitu ya. Sehingga nanti kan kita mendeskripsikannya per item dari kuesionernya. Setelah itu kita secara rekapitulasinya. Rekapitulasi itu total dari seluruh jawaban angketnya. Itu nanti penerapannya itu dalam kategori apa? Apakah persentasenya ada dalam kategori baik? Apakah tinggi, cukup sedang, ya? rendah kayak gitu ya. Berarti yang 1 kayak gitu tuh. Ya, nomor 1. Yang 2 aja mungkin sama ya. Sama. Nomor 2 kalau hasil belajar bedanya bukan dari angket kan, tapi dari soal tes ya. Nanti dari soal tes itu berarti sama, kita juga berikan scoring jawaban soalnya apakah benar atau salahnya, poinnya berapa gitu. Nah, kemudian nanti kita data juga masing-masing responden 1 berapa hasil tesnya, responden kedua berapa hasil tesnya, sampai responden yang terakhir itu. Nah, kemudian nanti kita buat juga deskriptif statistiknya itu ya tadi menghitung rata-ratanya berapa sih. Apakah nanti rata-ratanya itu di atas KKM atau di bawah KKM gitu. Itu kalau untuk rata-rata. Jadi bandingkan dengan nilai KKM-nya. Kemudian nanti juga kita bisa menghitung prosentasenya ya. Bisa dalam bentuk nilai rata-ratanya atau prosentasenya. Jadi kalau prosentase nanti prosentase yang lulus KKM di atas KKM berapa persen yang lulus, yang belum lulus itu berapa persen yang di bawah KKM gitu. Ini kita contohkan pendidikan karena dua-duanya orang pendidikan ya. Padahal ini bisa diterapin ke yang lain ya. Bisa. Tapi itu caranya gitu. Jadi kan yang rumusan 1 variabel penjelasan penerapan variabel X-nya pakai deskriptif, kemudian hasil belajar atau variabel Y-nya itu masih deskriptif. Nah, ini pengaruh variabel X terhadap Y. Itu statistiknya pakai apa? Ya, pengaruh ya. Kalau pengaruh tadi analisisnya pakai regresi ya. Regresi itu ada regresi linear. Nah, biasanya kita harus uji asumsinya apakah data kita sudah linear atau belum. Kalau linear, sudah terpenuhi linear, baru nanti kita masuk ke regresi linearnya. Nah, untuk regresi linear juga ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Apa tuh, Bu? Nah, regresi linear sederhana itu yang melibatkan hanya 1 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, seperti contoh yang tadi itu. Yang kita bahas nih. Itu regresi linear sederhana. Linear sederhana berarti pakainya. Ya, nanti kalau ada lagi ada yang variabelnya lebih dari 1 X-nya.
ada X1, X2, kemudian Y-nya 1, nah itu berarti nanti regresi linearnya berganda. Berganda, oke. Nah, Kita sampingan dulu yang ya, dua yang variabel bergandanya. itu kita bahas nanti. Berarti kalau yang satu variabel pengaruh variabel X terhadap Y, berarti pakai regresi linear sederhana. Itu namanya apa tuh? Kalau tadi kan ada Pearson atau apa, kalau ini berarti regresi linear sederhana aja. Namanya ya. Regresi linear sederhana. Nah, tentunya kalau untuk melakukan analisis regresi linear sederhana, kan syaratnya tadi uji ada asumsinya ya, uji asumsinya harus terpenuhi dulu. Apa tuh? Nah, uji asumsinya tadi syarat linearitasnya terpenuhi ya. Linear. Kemudian normalitas data. Harus ada uji normalitas. Jadi harus normal datanya, terdistribusi normal. Kemudian nah, barulah nanti pakai regresi linear sederhana tadi. Kalau misal datanya nggak normal? Kalau datanya nggak normal, berarti harus ditransformasi dulu. Nah, jadi harus ditransformasi dulu. Nah, transformasinya nanti bisa ke transformasi dari yang misalnya kalau dia ada kemungkinan cenderungnya adalah kuadratik, ya berarti kita harus mengikuti polanya pola yang kuadratik nantinya. Jadi tergantung dari datanya. Itu ya. Nah, tapi aku ada pertanyaan lagi. Biasanya kita tuh ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Jadi variabelnya cuma satu tuh, variabel X, tapi ada kelas kontrol, kelas eksperimen. Apakah itu sama pakai regresi linear sederhana juga atau itu beda lagi cara ngitungnya? Iya, kalau itu berarti tujuannya berbeda lagi, Pak. Kalau tujuannya kita membandingkan ya, membandingkan antara hasil belajar dengan metode pembelajaran misalnya PJBL gitu ya. Kemudian dengan membandingkan metode pembelajaran yang ceramah, yang konvensional. Nah, itu berarti beda lagi ya, tujuannya berarti bukan untuk melihat pengaruhnya. Jadi membandingkan apakah hasil belajar dengan metode PJBL itu lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional gitu. Berarti itu sudah another case ya. Iya, lain lagi. Jadi walaupun misal bahasanya mungkin bukan pengaruh nanti ya. Iya, jadinya perbandingan atau perbedaan. Apa perbedaan antara model X terhadap misal gaya variabel kontrolnya pembelajaran biasalah atau ya, berarti judulnya itu gitu. Biasanya perbedaan hasil belajar dengan menggunakan metode X misalnya ya, dengan metode Y gitu. Nah, kalau yang kayak gitu, nah itu yang kalau kayak gitu variabel 2X 1Y ya. Iya. Nah, itu menggunakan statistik apa? Nah, itu kalau kita mau menguji perbedaan atau perbandingan itu pakai uji T. Uji T. Nah, uji T sendiri nanti dibedakan lagi. Ada uji T yang paired sample tadi ya, uji yang sampel yang berpasangan itu ya. Ada yang uji T yang independent sample. Bentar, minta penjelasan lagi. Yang per sample itu yang kayak gimana, yang independen yang kayak gimana contohnya? Nah, yang uji yang T paired sample T itu kalau misalnya kita membandingkan antara hasil pretest dengan posttest pada satu kelas. Nah, jadi misalnya hanya kelas eksperimen saja, kita tidak pakai kelas kontrol. Jadi hanya metode yang PJBL tadi kita gunakan pada satu kelas saja. Cuma satu kelas itu sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan PJBL tadi, misalnya kita tadi ada pretest dulu. Nah, kita kan dapat tuh nanti hasil pretestnya. Nanti setelah pembelajaran berlangsung, kita post test lagi, kita berikan lagi soal tes. Maka kita mendapatkan dua data, ada pretest, ada post test. Tapi masih eksperimen ya itu ya. Iya, itu berarti nanti pakainya uji T-nya paired sample gitu. Nah, kalau yang independen? Nah, kalau yang independen itu berarti tadi contoh yang Bapak berikan. Tadi ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Berarti otomatis kan di situ ada dua kelompok sampel yang saling bebas. Ya, saling bebas. Sehingga di situ kita mempunyai data hasil belajar dari kelas kontrolnya, hasil belajar dari kelas eksperimennya. Cuma post test doang atau? Ya, itu juga bisa pretest post test, bisa post testnya saja. Tapi kalau lebih yang cepat berarti kan cuma post test aja. Karena di situ sudah membandingkan. Dosen mintanya pretest post test.
Itu berarti apa ya yang dihitung NG-nya kah atau apanya yang dibandingkan? Ya, kalau yang kita ambil pretest posttest di masing-masing dua kelas tadi ya, kelas yang di eksperimen dan kelas kontrol, itu kan berarti nanti kita dapat data di kelas kontrol pretest posttest, di kelas eksperimen pretest posttest. Posttest. Dua-duanya ada tuh. Iya. Nah, berarti nanti kita bisa melihat perubahan pretest posttest pada masing-masing kelas itu gitu kan. Gain-nya. Ya, jadi kita bisa bandingkan 2 kali Pak. Jadi kita bisa membandingkan dalam satu kelas itu dan kita bisa membandingkan dalam perbedaan dua kelas. Jadi perbedaan di dalam kelas dengan perbedaan di luar kelas. Nah, tetapi kan intinya kita membandingkannya perbedaan di 2 kelas itu. Maka yang paling langsung digunakan itu yang posttest kedua-duanya gitu. Posttest dua-duanya ya langsung ya. Kalau kita mau pakainya membandingkan antara pretest dan posttest, nanti hasilnya T-paired tadi T-paired. Kemudian kalau yang posttest di eksperimen dengan posttest yang di kontrol itu berarti pakai yang T independen gitu. Oke. Berarti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman akunya bingung karena ini teknis banget Bu. Dan biasanya mahasiswa itu kelimpungan untuk yang statistik ini gitu karena tadi saya ini sudah 9 episode dan saya sering ngobrol banget dengan dosen-dosen, keluhannya sama. Mereka itu menghindari kuantitatif karena statistiknya. Tapi mudah-mudahan ini jadi acuan. Serius. Teman-teman kalaupun mempelajari ini sebelum meneliti pasti akan kebingungan. Karena ini itu digunakan kalau teman-teman sudah ada datanya, sudah ada menelitinya gitu. Baru teman-teman ngerti apa obrolan yang kita bicarakan tadi gitu. Kalau ibaratnya belum meneliti sama sekali, ini apaan sih? Istilahnya juga aneh-aneh nanti kalau yang baru kenal kan. Iya gitu. Nah, tapi mudah-mudahan ini jadi panduan buat teman-teman yang sudah meneliti, kemudian bingung. Aku udah ketemu nih, ini pakai statistik apa ya? Ngitungnya gimana ya? Nah, tadi video kali ini bisa jadi panduan buat teman-teman untuk menentukan statistik apa yang sering digunakan, kemudian cara ngitungnya gimana. Mudah-mudahan bisa memudahkan mahasiswa ya Bu ya. Ada ini nggak Bu? Tadi timku sudah membisik-bisikan, waktunya sudah habis. Ada yang disampaikan buat teman-teman di pejuang skripsi yang di rumah yang sedang menyusun analisis kuantitatif ini, bagaimana? Ya, untuk pejuang skripsi ya mahasiswa tingkat akhir tentunya pastikan kalau menggunakan data kuantitatif kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar statistiknya ya. Untuk apa fungsinya? Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih teknik statistik yang kita gunakan. Jadi disimulai dari rumusan masalahnya, uji hipotesisnya, sampai kepada analisis datanya. Ya kemudian setelah analisis data ada alat bantu SPSS yang memudahkan kita untuk mengolah data. Jangan lupa kita juga harus memahami bagaimana hasil dari output SPSS tersebut. Jadi statistik itu bukan hanya angka saja, tapi bagaimana kita bisa memahami angka itu menjadi bermakna dan bernilai di dalam ilmiah gitu. Oke, jadi itu teman-teman ya, pahami. Kemudian tadi, mudah-mudahan video ini jadi panduan untuk teman-teman ketika nanti bingung, sudah ada datanya, sudah ada turun ke lapangan, kemudian bingung ini ngolahnya gimana. Nah teman-teman langsung buka lagi video ini untuk dapat panduan dari Bu Yeti tadi. Saya yakin itu sangat bermanfaat sekali gitu. Oke, teman-teman para pejuang skripsi di rumah, terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pejuang skripsi. Salam. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami Bapak.